Rumah Sakit Indonesia di Gaza, lambang kepedulian dan solidaritas kemanusiaan dari rakyat Indonesia, kini menjadi saksi bisu keganasan serangan Israel. Meski telah menampung ribuan warga Palestina, serangan udara, pengepungan hingga tembakan tank tetap menghantam kawasan rumah sakit itu. Tempat ini bahkan dituduh sebagai markas Hamas, sehingga pasukan Israel terus membombardir tanpa ampun, menghancurkan harapan serta rasa kemanusiaan. Jika ditelusuri, bagaimana rentetan serangan Israel terhadap RS Indonesia di Gaza selama ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, menjadi solidaritas rakyat Indonesia kepada warga Palestina. Didirikan atas inisiatif Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI sebagai respons atas agresi Israel ke Gaza pada 2008. Berada sekitar 3 km dari perbatasan Israel, rumah sakit ini dibangun dari dana donasi warga Indonesia yang mencapai 126 miliar rupiah. Terletak di atas tanah wakaf seluas 16.261 meter persegi, pembangunan dimulai pada 2011 dan selesai pada 2015. Namun sejak pembangunan hingga peresmiannya pada Desember 2015 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, RS Indonesia kerap menjadi sasaran serangan Israel. Pada 14 November 2011, sebuah bom Israel meledak di dekat lokasi rumah sakit yang kala itu masih dalam proses pembangunan. Ledakan tersebut menewaskan 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Sebanyak 17 relawan Indonesia yang berada di lokasi harus mengamankan diri ke lantai dasar bangunan. Kemudian pada Oktober 2018, RS Indonesia kembali dihantam serangan udara Israel. Meski kerusakan terjadi, rumah sakit tetap beroperasi untuk melayani korban konflik. Lalu pada 7 Oktober 2023 saat perang Israel-Hamas pecah, kompleks RS Indonesia ditembaki roket oleh pasukan Israel. Serangan itu merusak plafon dan pusat gas rumah sakit, namun pelayanan medis masih bisa dijalankan karena kerusakan hanya terjadi di belakang bangunan. Hantaman serangan kembali terjadi pada 9 November 2023. RS Indonesia dihantam 11 rudal oleh militer Israel. Direktur RS Indonesia di Gaza, Atif Kalut, menyebut sebagian bangunan hancur. Video dari lokasi menunjukkan warga sipil panik berlarian dari halaman rumah sakit ke dalam gedung untuk berlindung. Ribuan orang saat itu tengah mengungsi di dalam kompleks rumah sakit. Kalut memperingatkan RS hanya memiliki 1.100 liter solar, cukup untuk 1 hari dan akan berhenti total jika bahan bakar tak dikirim. Lalu pada 16 November 2023, RS Indonesia sempat berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis dan lonjakan pasien akibat intensitas serangan Israel di Gaza Utara. Dari kapasitas 140 pasien, RS ini saat itu menampung lebih dari 500 pasien. Bahkan 45 pasien membutuhkan operasi mendesak, namun tenaga medis tak mampu melayani mereka. Sejumlah pasien dirawat di lorong-lorong rumah sakit dalam kondisi darurat dan tanpa obat. Kemudian pada 19 November 2023, serangan Israel kembali menghantam lantai 3 RS Indonesia. 8 orang tewas di tempat yang kemudian bertambah menjadi 12 korban jiwa. Serangan ini menyebabkan pasien-pasien ICU tak bisa dievakuasi karena tentara Israel menembaki siapapun yang bergerak. Tumpukan pasien dan pengungsi yang mencapai 5.000 orang memenuhi lantai dasar, di mana mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. MERSI pun mendesak Israel segera menghentikan serangan yang menyasar langsung ke RS ini. Tragisnya, pasca serangan tersebut, 3 relawan asal Indonesia dilaporkan hilang kontak. Pemerintah Indonesia pun turun tangan berupaya menghubungi UNRWA, WHO, dan Palang Merah Internasional untuk mengetahui kondisi mereka. Namun hingga saat itu, belum ada kepastian karena semua komunikasi ke RS Indonesia terputus total. Sebelumnya situasi telah memburuk sejak 6 November 2023 karena Israel menuduh RS Indonesia digunakan Hamas sebagai markas dan memiliki terowongan di bawahnya. Tuduhan ini dibantah keras oleh MERSI. Namun pada Desember 2023, Israel justru menjadikan RS Indonesia sebagai markas mereka.
Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad menyebut Israel menempatkan pasukannya di RS tersebut sebagai tameng serangan balik dari Hamas. Kemudian pada 21 Oktober 2024, RS Indonesia terbakar akibat serangan Israel yang disebut menargetkan pejuang Hamas di Gaza Utara. Tank-tank Israel mengepung rumah sakit, memutus listrik dan menembaki lantai 2 dan 3 bangunan. 2 pasien dilaporkan tewas dalam pengepungan itu. Generator listrik rumah sakit juga terbakar setelah sekolah di dekatnya dibakar oleh IDF. Tak berhenti di situ, pada 24 Desember 2024, tentara Israel mengepung kembali RS Indonesia di Jabalia Timur. Mereka memerintahkan staf medis, pasien dan pengungsi untuk keluar dari rumah sakit menuju kota Gaza. Dalam waktu yang hampir bersamaan, RS Al-Auda di Tel Al-Zatar dan RS Kamal Adwan juga terkena gempuran artileri dan blokade. Para tenaga medis mengaku kehabisan darah dan obat-obatan, serta banyak pasien kritis meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan. Kini, RS Indonesia di Gaza kembali mengalami kerusakan parah dan terpaksa ditutup akibat kepungan dan serangan terus-menerus dari IDF. Pada Minggu 18 Mei 2025, Mercy melaporkan serangan Israel tak hanya menyasar ke RS Indonesia, tetapi juga Wisma Jose Rizal yang berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Mercy, kerusakan struktural pada RS Indonesia sangat parah dan menyebabkan layanan kesehatan menjadi sangat terganggu. Bom-bom yang dijatuhkan oleh IDF di sekitar area RS menimbulkan guncangan hebat yang dirasakan warga setempat seperti gempa bumi. Beberapa alat medis dilaporkan rusak atau tertimpa reruntuhan akibat getaran ledakan tersebut. Informasi dari staf lokal Mercy di RS Indonesia menyebut pasukan Israel melakukan pengepungan dengan drone quadcopter atau pesawat nirawak berkaki 4. Mereka berada sekitar 500 meter di sebelah utara dan selatan RS Indonesia dan melarang aktivitas apapun di sekitar rumah sakit. Meski dalam situasi berbahaya dan serba kekurangan, puluhan staf medis dan relawan masih bertahan di dalam RS Indonesia. Mercy menyatakan saat ini tersisa sekitar 20 staf di sana bersama relawan lokal berusaha membersihkan bagian dalam RS. Direktur RS Indonesia, Marwan Al-Sultan mengatakan ada penargetan langsung pada rumah sakit termasuk unit perawatan intensif. Ia menambahkan tidak ada satupun pihak yang dapat mencapai atau memasuki RS Indonesia saat ini. Selain itu, Dirjen Kemenkes Gaza Munir Albers juga menyebut IDF menargetkan seorang pasien di dalam RS Indonesia tanpa peringatan dan menembaki unit ICU di sana. Dengan penutupan RS Indonesia, Kemenkes Palestina menyatakan tidak ada lagi rumah sakit umum yang beroperasi di Gaza Utara. Itulah rentetan serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza sejak 2011 hingga 2025 dan kondisi terbaru rumah sakit tersebut. Penutupan RS Indonesia di Gaza menandai lumpuhnya layanan kesehatan umum di Gaza Utara, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama 19 bulan terakhir. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.